Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi suratin ukhra, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kurun waktu belakangan ini silih berganti musibah menimpa kita. Mulai dari bencana alam, kesulitan ekonomi, dan segala macam kerusakan yang hampir kita lihat dan kita saksikan, kita dengar, kita tonton secara beruntun dan beriringan. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini bagi kita orang mukmin adalah ujian dan sekaligus teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, Ikrimah, Ad-Dhahhak dari kalangan tabi'in menafsirkan firman Allah Ta'ala, zaharal fasadu, telah nyata kerusakan itu, fil barri wal bahr, di daratan yang luas dan pegunungan, wal bahr, lokasi daerah yang berdekatan dengan sungai. Telah nampak kerusakan itu bima kasabat aydin nas, karena ulah perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, Allah ingin ujikan, timpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertobat kepada Allah, kembali ke jalan yang lurus. Jika tadi Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak dan Ikrimah menafsirkan daratan yang luas, termasuk di dalamnya pegunungan, lautan, sungai-sungai, juga para ulama menafsirkan bahwa kerusakan di sini bisa berbentuk kekeringan, gagal panen, matinya binatang-binatang ternak, maraknya perbuatan-perbuatan kriminal, pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Maka yang kita saksikan adanya gempa bumi, banjir bandang, kebakaran hutan, longsor di mana-mana, tentu masuk dalam konteks ayat ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Abul Aliyah, beliau mengatakan bahwa siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi Allah ini,
maka ia telah membuat kerusakan di muka bumi. Sebab baiknya langit dan bumi ini karena kesolehan dan kebaikan yang dilakukan di muka bumi ini. Sebaliknya bisa kita pahami bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini juga akibat kemaksiatan, keburukan, perilaku yang tidak tepat yang dilakukan oleh penduduk bumi itu sendiri. Dalam sebuah hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Nabi SAW bersabda, la haddun yuqamu fil ardi khairun li ahli al-ardi min an yumtaru 30 sabahan. Ditegakkannya aturan Allah, haddun, batasan-batasan Allah ditegakkan di muka bumi, lebih baik bagi penduduk bumi daripada turunnya hujan selama 30 hari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Dari sini bisa kita ambil isyarat, kesimpulan bahwa tegaknya syariat Allah, tegaknya aturan Allah jauh lebih baik dari sekedar nikmat, dari sekedar kebaikan-kebaikan bumi. Sebaliknya, ketika syariat Allah, aturan Allah tidak ditegakkan, maka nikmat-nikmat itu akan lari dari kita. Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan lewat jenazah, kemudian beliau bersabda, mustarih wa mustarah minhu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan mustarih dan apa yang Anda maksud dengan mustarah minhu? Kemudian beliau bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah, wal 'abdul fajir idza mata tastarihu minhu al-'ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Seorang mukmin yang sesungguhnya, mukmin yang sejati, apabila meninggal dia beristirahat, mustarih dari gangguan-gangguan dan lelahnya dunia ini. Wal 'abdul fajir, sebaliknya, hamba yang jahat, pelaku korupsi, yang melakukan kefasikan-kefasikan, idza mata, apabila meninggal dunia, tastarihu minhul ibad, maka hamba Allah yang lain bisa tenang. Begitu pula al-bilad, negeri-negeri menjadi tenang. Wasyajar, tumbuhan-tumbuhan menjadi tenang. Wadawab, juga binatang-binatang menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itu menjadi kewajiban kita bersama, menjadi tugas kita bersama untuk tetap menjadikan ujian ini sebagai cambuk untuk meningkatkan keimanan dan amal soleh kita, meningkatkan amar ma'ruf kita, dan juga nahi mungkar kita. Sekaligus adalah teguran buat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika Allah mau, saat dia murka, akan turun hujan yang tiada henti seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Tetapi jika Allah berkehendak juga, Allah akan berhentikan seketika pula. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Setelah hujan turun tiada henti, bahkan dari tungku pun keluar hujan, keluar air, wafarat tanur. Tetapi kalau Allah berkehendak seketika, Allah memerintahkan kepada bumi untuk diam, berhenti mengeluarkan air,
dan langit juga menahan air hujannya. Wa ghidal ma, tiba-tiba air berhenti. Wa qudiyal amr, begitulah jika Allah sudah memerintahkan. Wastawat 'alal judi, akhirnya perahu bahtera Nabi Nuh berhenti dengan tenang di gunung Al-Judi. Wa qila bu'dal lil qaumidh dhalimin, dan difirmankan bahwa kebinasaan, kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang zalim. Karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sembari kita terus kembali kepada Allah, di antara yang penting kita jauhi agar kita bisa istiqomah adalah menjauhi kezaliman. Dalam surat Hud, yang mana surat ini termasuk surat yang membuat Rasulullah SAW beruban, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Surat Hud dan surat-surat semisalnya telah membuat aku beruban. Di antaranya karena perintah Allah dalam firman-Nya, wastaqim kama umirt, atau fastaqim kama umirta, istiqamalah sebagaimana telah diperintahkan kepadamu wahai Muhammad. Wala tatghaw, jangan zalim, jangan melampaui batas. Karena tadi dikatakan waqila bu'dal lil qaumidh dhalimin, orang yang zalim dijauhkan oleh Allah dari rahmat-rahmatnya, dijauhkan oleh Allah dari nikmat-nikmatnya, dari berkah-berkahnya, dari kasih sayangnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itu istiqomah ini tidak berlaku zalim pada diri dan pada orang lain adalah jalan keluar, di mana Allah mengingatkan juga dalam ayat Al-Hajj ayat 11, wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ada sebagian manusia mau menyembah Allah di saat-saat tertentu saja. Al-harf, di ujung-ujung saja. Saat dia perlu butuh kepada Allah, dia beribadah. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Jika hidupnya damai-damai saja, tenang-tenang saja, dia merasa tenang, dia merasa cukup beribadah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tetapi ketika ada cobaan, ada fitnah, ada ujian, inqalaba ala wajhi, ia tinggalkan keistiqomahannya, ia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Khasirad dunya wal akhirah, yang seperti ini Allah katakan adalah orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang senyata-nyatanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini dan seluruh kaum muslimin diberkahi oleh Allah SAW, Allah Subhanahu wa taala, dengan petunjuk Rasulullah SAW untuk tetap istiqamah. Sesulit apapun, istiqamah dalam ibadah, istiqamah untuk tidak berbuat zalim, karena az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman, walaupun kita di dunia memiliki terang benderang seperti ini, harta luar biasa, kedudukan luar biasa, akan membawa kepada kegelapan pada hari kiamat. Nas'alullah ta'ala Rabbul Arsyil Karim ay yarzuqana al-istiqamah, ay yarzuqana al-ikhlas, wa an yub'ida 'anna adh-dhulma wal jura wat tughyan. Aqulu qouli hadza wa as'alullah Rabbul Arsyil Karim ay yataqabbala minni wa minkum shalihal a'mal, innahu jawadun karim. Alhamdulillah, khalaqal khalqa wa faddala ba'dahu ala ba'd, faddala ba'dal azminati ala ba'd, wa ba'dal syuhuri ala ba'd, wa ba'dal ayami ala ba'd, falahul hamdu wa lakas syukr. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salah satu sarana agar kita istiqomah, agar kita tetap di jalan yang lurus menjauhi kezaliman, Allah memberikan kesempatan kepada kita
bulan-bulan dengan penuh keutamaan. Agar kita kembali menguatkan, mengecas nurani kita, ruhani kita. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, di mana kita sekarang berada di ujung bulan Jumadil Akhir, sebentar lagi akan memasuki bulan Rajab. Beliau mengatakan, Rajab miftahu ashhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab adalah bulan kunci bulan-bulan keberkahan dan kebaikan. Kemudian beliau menukil perkataan salah seorang ulama salaf, Abu Bakar Al-Barraq Al-Balkhi. Beliau mengatakan, Rajabun syahruz zar'i. Rajab adalah bulan di mana kita mulai menanam. Wa Sya'ban syahrus suqyi liz-zar'i. Setelah kita tanam di bulan Rajab, kita jadikan bulan Sya'ban, kita sirami tanaman tersebut. Wa Ramadan syahrul hasadi liz-zar'i. Ramadan adalah bulan memanen, memetik apa yang sudah kita tanam. Beliau katakan miftah, kuncinya di bulan Rajab. Abu Bakar Al-Barqi juga mengatakan, masalu syahri Rajab mithlur rih. Perumpamaan bulan Rajab ini seperti angin. Wa masalu Sya'ban mithlul ghaim. Perumpamaan bulan Sya'ban seperti awan. Wa masalu Ramadan mithlul qatr awil matar. Kita akan merasakan curahan hujan di saat bulan Ramadan. Maka hadis yang kita sering dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, atau wa barik lana fi Ramadan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Walaupun secara ilmu hadis lemah, kalau kita baca doa tersebut dalam rangka mendapatkan keberkahan bulan-bulan ini, yang diantaranya adalah bulan Al-Hurum, bulan haram, saya pikir tidak mengapa selama kita tidak menisbahkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Puasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkan. Artinya tidak harus puasa sebulan penuh, tetapi memperbanyak, memulai kembali, menghangatkan mesin rohani kita, terutama di bulan Rajab ini, agar benar-benar bisa kita panen hasilnya di bulan Ramadan. Karena itu beliau juga melanjutkan, Imam Ibnu Rajab mengatakan, jadirun, sangat penting, selayaknya, semestinya, biman sawwada sahifatahu bidzunub, orang yang telah mengotori lembaran-lembaran hidupnya selama ini dengan dosa, ayyubayyidahu bittaubah fi hadha syahr, merubahnya, memutihkannya dengan taubah yang sungguh-sungguh kepada Allah pada bulan ini, di bulan Rajab ini. Wa man dhayya'a umrahu fil batalati, yang telah menyia-nyiakan selama ini umurnya dalam hal-hal yang tidak berguna, an yaghtanima ma baqiya minal umr, agar mengoptimalkan sisa hidupnya, sisa umurnya yang telah Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab ini, memberkahi kita di bulan Sya'ban, sehingga benar-benar kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang telah kita siapkan sesuai dengan kemampuan kita, dan tentu memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita anna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadi al hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana wa ballighna Ramadan. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح نساء المسلمين،
اللهم أصلح شباب المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة